Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Dwi Anggraini dari kelas manajemen 5B Malam. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS studi kelayakan bisnis berdasarkan pemahaman-pemahaman yang saya peroleh. Untuk soal nomor 1, yaitu PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Yang pertama yaitu disuruh identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini, kemudian usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Risiko utama yang dihadapi oleh PT Jaya Abadi dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, kerusakan infrastruktur kandang. Kandang ayam yang tidak dirancang untuk tahan banjir dapat mengalami kerusakan parah yang dapat mengakibatkan kehilangan investasi dan biaya perbaikan yang tinggi. Yang kedua, penyebaran penyakit. Kondisi lembab dan genangan air dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti flu dan juga penyakit lain. Yang ketiga, gangguan pasokan. Banjir dapat mengganggu akses ke pakan, obat-obatan, dan pasokan lainnya yang diperlukan untuk memelihara ayam yang dapat mengganggu operasional. Yang keempat, dampak lingkungan. Pembuangan limbah ternak yang tidak tepat akibat banjir dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan masalah hukum atau reputasi. Yang kelima, kehilangan ternak. Banjir dapat menyebabkan kehilangan ayam baik karena tenggelam, stres, atau penyakit yang menyebar akibat kondisi lingkungan yang buruk. Strategi mitigasi risiko yang pertama yaitu desain kandang yang baik. Bangun kandang di tempat yang lebih tinggi dan gunakan bahan tahan air. Kemudian sistem drainase, buat saluran untuk menyalurkan air hujan agar tidak menggenang di sekitar kandang. Lalu perawatan kesehatan ayam, rutin melakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyakit. Dan juga pastikan kandang selalu bersih dan kering. Yang keempat, pelatihan karyawan. Ajari karyawan untuk cara menangani situasi darurat seperti cara menyelamatkan ayam saat banjir. Kemudian rencana darurat, buat rencana untuk menghadapi banjir, termasuk cara mengevakuasi ayam dan menyimpan pakan di tempat yang aman. Soal 2, sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 562 juta. Proyek Airuskas bersih tahunan adalah 212 juta. Selama 5 tahun, tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Pertanyaannya, hitung nilai sekarang bersih NPV. Lalu jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan dan apa alasannya? Menghitung NPV. Rumus NPV sigma CT dibagi 1 plus R akar T dikurangi CO, di mana CT arus kas bersih tahunan, R tingkat diskonto, N jumlah tahun, CO biaya awal investasi. Substitusi nilai. Tahun 1 CI dibagi 1 plus R akar 1 sama dengan 212 juta dibagi 1 plus 0,12 akar 1, totalnya 189.285.714 rupiah. Tahun 2 CI dibagi 1 plus akar 2, 212 juta dibagi 1 plus 0,12 akar 2, totalnya 168.116.160 rupiah. Begitu juga dengan akar 3, 4, 5. Jadi yang diganti hanya akarnya saja. Misal tahun ketiga akarnya jadi 3, tahun keempat akarnya jadi 4, dan tahun kelima akarnya jadi 5. Total arus kas diskonto dari tahun 1 sampai 5 ini dijumlah, totalnya ada 764.219.800 rupiah. Maka NPV-nya total arus kas tersebut dikurangi 562 juta. Jadi NPV-nya
Rp202.219.800. Nilai berdasarkan IRR. Definisi IRR sendiri adalah tingkat diskonto yang membuat NPV 0. Diketahui IRR proyek adalah 14% yang lebih besar dari tingkat diskonto 12%. Jadi keputusannya, jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto, proyek layak dijalankan. Dalam kasus ini, proyek menghasilkan tingkat pengembalian lebih tinggi dari biaya modal, sehingga proyek dinyatakan layak dijalankan. Soal ketiga, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 162 juta. Pendapatan per bulan diproyeksinya 82 juta dengan biaya operasional 72 juta. Perintah yang pertama, hitung waktu balik modal atau payback period. Yang kedua, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Lalu menghitung payback period. Diketahui investasi awal 162 juta, kemudian laba bersihnya 10 juta. Rumus payback period, investasi awal dibagi laba bersih bulanan, yaitu 162 juta dibagi 10 juta, hasilnya 16,2 bulan. Jika diubah ke tahun menjadi 1,35 tahun. Lalu kelayakan investasi, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal yang diharapkan adalah 2 tahun? Waktu balik modal yang dihitung yaitu 1,35 tahun, maksimal waktu balik modal yang diharapkan 2 tahun. Kesimpulannya, usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modal 1,35 tahun lebih cepat dibandingkan batas maksimal yang diharapkan yaitu 2 tahun. Soal keempat, sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 112 juta per bulan dan juga biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jualnya per porsi yaitu 50.000. Yang pertama, berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Lalu, jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? A. Jumlah target penjualan untuk mencapai BEP. Diketahui biaya tetap FC 112 juta, kemudian biaya variabelnya 25.000 per porsi, harga jual per porsinya 50.000, penjualan rata-rata per bulan 200 porsi. Rumus BEP FC per P dikurangi VC, dimana VC nya 112 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000, yang mana totalnya 4.480 porsi. Jadi bisnis harus menjual 4.480 porsi per bulan untuk mencapai break-even point. Kelayakan bisnis, rumus laba yaitu P dikurangi VC dikali jumlah porsi dikurangi FC. Substitusi angkanya 50.000 dikurangi 25.000 dikali 2.000 dikurangi 112 juta. Totalnya minus 62 juta. Jika rata-rata penjualan per bulan hanya 2.000 porsi, maka bisnis ini mengalami kerugian sebesar 62 juta per bulannya. Soal kelima, sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki dua pilihan lokasi. Yang pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Yang kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Lokasi A dekat dengan pemasok. Kelebihannya, biaya bahan baku lebih rendah, stok bahan baku lebih terjamin, potensi pengurangan limbah produksi karena bahan baku segar. Kekurangannya, biaya distribusi produk jadi ke pasar tinggi,
respon terhadap permintaan pasar utama lebih lambat, dan pasar utama lebih sulit dijangkau. Jika lokasi B dekat dengan pasar utama, kelebihannya biaya distribusi produk jadi rendah, respon terhadap permintaan pasar lebih cepat, peluang pemasaran dan promosi langsung ke pasar utama. Kekurangannya biaya pengangkutan bahan baku tinggi, resiko keterlambatan pemasok bahan baku, lalu ketergantungan pada jaringan pemasok jarak jauh. Rekomendasi berdasarkan pertimbangan, jika biaya bahan baku dan ketersediaan pasokan stabil adalah faktor kritis, misalnya bahan baku mudah rusak, lokasi A lebih ideal dan cocok. Jika kecepatan distribusi, akses ke pasar utama, dan biaya transportasi produk jadi lebih penting, pilihannya maka di lokasi B. Sekian penjelasan saya kali ini. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.